Waalaikumsalam Ibu Wiwid. Ada Gimana apa kabarnya Bu Ati? nih? Sehat? Alhamdulillah, kurang sehat sih sebenarnya lagi agak Masya batuk juga nih. Allah. Iya, Kalau tadinya Wiwid saya gimana? berencana Sehat? ingin ngobrol. Alhamdulillah, baik. Iya Bu Ati, tadi awalnya saya berencana ingin ngobrol, tapi Bu Ati sedang dalam keadaan tidak kurang fit ya. Kemungkinan mengganggu atau gimana nih Bu ya? Enggak sih Bu, Alhamdulillah sekarang udah agak mendingan ya. Tadi juga sudah minum Alhamdulillah. obat, jadi mangga kalau emang Bu Wiwid mau ada yang diobrolin nih. Ya silahkan, Oke, saya siap untuk mendengarkan nih. Ada iya. apa yang ingin Bu Wiwid obrolkan Oke, hari ya. ini? Siap. Kemungkinan percakapan ini atau obrolan ini khawatir menghabiskan waktu. Kira-kira Bu Ati sedang free kah? Atau ada jam nanti selanjutnya? Saat ini sih sedang free Bu ya, nggak ada juga yang dikerjakan tadi udah beres. Jadi insya Allah nggak akan mengganggu lah. Momen bagus sekali. Apa nih? Apa nih yang mau Oke, berarti dibicarakan sama Bu nih? Coba agak iya, penasaran nih. pengen berkeluh kesah nih sebetulnya. Hmm, Berkeluh kesah perihal ada 2 orang siswa di kelas ya. saya, yaitu Intan dan Fitri. Hmm, Sekarang kan saya sedang mengajar di kelas 3, kebetulan ditugaskan untuk mengajar kelas 3, tapi pada awal masuk pembelajaran, saya melakukan diagnostik asesmen hmm, kognitif dengan memberikan suatu bacaan kepada anak-anak. Jadi di mana saya melatih, bukan melatih ya, ngetes semua siswa untuk membaca sebuah cerita singkat. Pada saat saya menemukan Fitri dan Intan, hmm. saya benar-benar terkejut sekali, terkejut berarti karena udah di kelas 3 masih ada yang belum bisa baca Buati. Itu yang benar-benar menyedihkan sekali buat saya. Baik, jadi kalau saya simak tadi dari penuturan Bu Wiwit nih ya. Jadi ini Wiwit sekarang megang kelas 3 Bu ya. Betul, Nah, dan Ibu. di awal tahun pembelajaran ini, Wiwit mencoba melakukan asesmen diagnostik gitu kan. Dan Iya, ternyata dari hasilnya itu ada 2 orang siswa, Intan dan Fitri, yang ternyata masih belum bisa membaca. Betul begitu, Bu? iya betul sekali, Ibu. Sebelumnya nih dari percakapan kita ini nih nanti pada akhirnya apa yang diharapkan oleh Bu Wid dari hasil percakapan kita nih? Iya, saya mengharapkan suatu gambaran atau solusi dari hasil percakapan saya bersama Ibu Ati. Maka dari itu, karena saya mempunyai harapan menemukan suatu solusi dan gambaran, maka dari itu saya ingin ngobrol dengan Bu Ati. Seperti itu. Baik, Bu Wiwid. Tadi tujuannya udah kita sepakati bersama tadi ya. Mudah-mudahan tujuan tadi itu bisa kita capai ya, Bu Wid ya. Amin. Bu Wid kan sudah melakukan asesmen diagnostik nih, dan ternyata Betul. hasilnya agak mengecewakan karena ada 2 murid yang belum bisa baca, padahal udah masuk kelas 3. Nah, Iya. dari hasil pengamatan Bu Wiwid selama ini sampai tes diagnostik itu, kira-kira apa itu yang membuat kedua anak ini tuh sampai dengan saat ini tuh belum bisa untuk membaca? Iya. Saya juga sebetulnya sebelum melakukan tes diagnostik kognitif itu, sebelumnya saya sharing dulu ya, ngobrol-ngobrol dengan guru sebelumnya yang pernah pegang mereka. Memang beliau juga menjelaskan untuk 2 orang ini terdapat kesulitan dalam membaca, begitu juga dalam mengingat huruf-huruf alfabet, eh, terdapat kesulitan. Nah, di sana saya sempat khawatir karena kan di kelas 3 itu biasanya suka ada TKD ya, buat Iya, TKD iya, atas kemampuan dasar, di mana literasi numerasi dalam arti menghitung sama membaca itu di sanalah waktunya gitu di TKD itu. Nah, ketika saya mendapati Intan dan Fitri yang memang masih belum bisa membaca, nah itu sebagai saya sebagai guru
melihat itu tuh PR untuk saya. Gimana sih caranya untuk bisa membuat Fitri dan Intan ini minimal bisa mengenal huruf dulu dan bisa mengeja gitu berarti. Iya. Tadi Ibu juga udah melakukan langkah yang sangat bagus tuh tadi ya, Ya, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, guru Intan dan Fikri sewaktu di kelas 2 tentunya untuk mengetahui ya kan, mengetahui sebenarnya seperti apa sih kedua murid ini gitu kan. iya Mungkin Ibu. Ibu juga berkonsultasi, eee, mengapa mereka masih memiliki kesulitan seperti sekarang gitu kan. Iya, Nah, menurut Ibu nih ya, seharusnya yang idealnya siswa yang masuk kelas 3 itu idealnya harusnya sudah memiliki kemampuan seperti apa gitu? baik. Idealnya ya, karena itu tadi di awal saya sudah menjelaskan kelas 3 ini akan bukan suatu TKD ya, ujian TKD, di mana minimal mereka bisa membaca itu mengeja lah gitu, berarti bisa mengeja sehingga ketika ujian sedang berlangsung mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di TKD itu. Seperti itu berarti minimal. Nah, makanya ketika saya mendapati Intan dan Fitri itu menyayangkan sekali, tapi saya mempunyai keinginan untuk bisa membuat Fitri dan Intan ini bisa membaca. Seperti itu berarti. Iya. Jadi idealnya tadi ya seperti kata Bu Intan kalau saya takut salah nih coba diluruskan lagi ya. Iya, Idealnya siswa yang masuk kelas 3 itu minimal mereka itu sudah bisa mengeja gitu kan iya Ibu ya. betul, Ibu. Tapi kenyataannya yang Ibu dapatkan Intan dan Fitri ini jangankan mengeja mungkin Bu ya, Iya, tapi mengenal huruf saja itu masih, merasakan kesulitan gitu kan. iya betul, Ibu. Oke, sementara di kelas 3 kita tahu sebentar lagi akan menghadapi yang namanya TKD. Nah, sejauh ini, eee, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan nih, ya untuk mencoba menggali faktor-faktor penyebab kira-kira Intan dan Fitri kesulitan membaca ini, sudah digali sejauh mana ini, Ibu? Iya, eee, untuk di sekolah kan saya udah coba melakukan tes, membaca terhadap Fitri dan Intan, eee, saya mencoba, ingin gitu ya berkolaborasi dengan orang tuanya dan saya ingin menggali faktor apa sih yang membuat Fitri dan Intan ini, terhambat dalam hal membaca seperti itu, ataukah emang dukungan dari orang tuanya yang kurang ataupun orang tua yang memang super sibuk sehingga tidak bisa membimbing Intan dan Fitri pada saat belajar di rumah ataupun banyak sekali hal yang membuat Fitri dan Intan ini terhambat seperti itu. Saya ingin sekali menggali baik dari profil keluarga ataupun kegiatan di keluarganya seperti itu. Cuma terkendala karena memang orang tua Fitri dan Intan ini yang saya ketahui itu mereka tidak masuk grup. Jadi akan sedikit kesulitan untuk mengajak mereka berkolaborasi ataupun membahas perihal kemampuan Fitri dan Intan selama di kelas seperti itu, Ibu. Ya, kalau yang saya tangkap sebenarnya Ibu ini sudah punya sebuah grup untuk orang tua ya? Iya, betul Nah, sudah, jadi untuk Ibu. meminta Ibu berkolaborasi dengan orang tapi sayangnya orang tua Fitri dan Intan ini tidak punya akses untuk ikut ke grup tersebut gitu kan, sehingga, Baik, membuat Bu Wi juga merasa kesulitan gitu kan ya, untuk berkonsultasi, untuk lebih mengetahui lagi faktor apa saja yang menyebabkan Intan dan Fitri, kesulitan membaca sampai saat ini. Baiklah iya, Ibu. Ibu. Nah, dari hal-hal tersebut tadi yang sudah dipaparkan kira-kira nih agar mencapai tujuan yang kita harapkan di awal nih. Mungkin Ibu sudah punya rencana gitu, rencana yang akan Ibu terapkan, untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Baik, saya mempunyai rencana yaitu mengadakan suatu home visit ya Mmm, atau kunjungan ke rumah salah satu siswa ini yaitu atas nama Fitri dan Intan yang insya Allah pada saat saya melakukan home visit di sana saya akan menggali
atau mencari tahu faktor apa sih yang menyebabkan Fitri sama Intan ini terhambat dalam hal membaca, berhitung dan lain-lain. Seperti itu. Dan selain itu juga saya mempunyai rencana untuk mengadakan suatu latihan di luar jam pelajaran. Seperti itu Ibu, terhadap Intan dan Fitri ini. Jadi saya mau memberikan pelatihan membaca pada saat selesai sekolah. Jadi pada saat pulang sekolah saya akan mengadakan pelatihan membaca untuk Intan dan Fitri yang akan dilakukan paling 5 sampai 10 menit mungkin Bu Ati. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Wid rencana aksinya tadi. Iya, Ibu. Sangat hebat ya, karena Bu Wid akan langsung pertama itu melakukan home visit. Iya, Langsung akan betul sekali. mendatangi kedua orang tuanya, ya kan? Untuk berkonsultasi mungkin ya Bu Wid ya, Ya, tadi untuk membicarakan mengenai keadaan Intan dan Fitri ini, sekaligus mengetahui bagaimana keadaan Intan dan Fitri ketika di rumah. Ini sangat betul. luar biasa Bu Wid, karena itu berarti Bu Wid punya ketulusan untuk membantu anak-anak ini nih, ya kan? Padahal bisa saja loh Bu Wiwid meminta kedua orang tuanya yang datang ke sekolah, ya kan? Iya, betul Ibu. Tapi Bu Wiwid inisiatif, Bu Wiwid justru yang akan datang ke rumahnya langsung melakukan home visit. Tuh keren Iya, sekali Bu Wiwid ya. Kemudian tadi rencana selanjutnya adalah mengadakan latihan tambahan, ya kan? iya, Latihan membaca ketika pulang sekolah, sekitar 5 atau 10 menit khusus untuk Fitri dan kan. iya dan Intan ini. Itu rencana yang sangat mantap saya kira Bu Wid ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan nanti. Nah, selain Amin. yang dua itu, masih ada tambahan rencana lain atau sudah cukup menurut Bu Wid? Baik, kiranya sejauh ini saya akan menerapkan kedua rencana itu dulu. Mungkin dari kedua rencana itu bisa berhasil, mungkin nanti akan selesai di sini. Tapi jika saya mendapati setelah melakukan kedua rencana ini masih mendapati siswa Fitri dan Intan ini masih tetap belum bisa membaca, mungkin nanti bakal ada rencana-rencana lain. Jadi sejauh ini saya akan melakukan perencanaan mengadakan home visit kepada Fitri dan Intan. Seperti yang dijelaskan, kenapa saya harus home visit? Padahal bisa mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, karena memang kebetulan orang tuanya tidak memiliki ponsel sehingga saya memiliki kesulitan untuk berkomunikasi, maka dari itu untuk yang pertama mungkin saya akan datangi mereka dan saya juga di sana nanti akan mengajak orang tua Fitri dan Intan untuk berkolaborasi untuk Intan dan Fitri ini. Jadi khawatirnya mereka menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke sekolah. Padahal kan bisa kita ketahui ya Bu Ati, belajar itu kan tidak hanya di sekolah, bisa di rumah dan di masyarakat juga, seperti itu. Jadi saya akan mengajak mereka untuk berkolaborasi. Baik, Bu Wid, rencana yang sangat super. Bu Wid akan langsung melakukan home visit nih, ya kan, berkolaborasi dengan orang tua, dan mungkin melanjutkan dengan rencana tindak lanjut yang kedua, yaitu Iya, melaksanakan latihan tambahan kepada Intan dan Fitri. Nah, iya betul. kapan nih Bu Wid akan mulai merealisasikan rencana tadi? Baik, karena kebetulan sekarang hari Sabtu ya Bu Ati, insya Allah saya akan melakukan rencana itu pada minggu depan. Pada minggu depan saya akan mencoba untuk visit dulu ke rumah Fitri dan Intan pada hari Senin, mungkin pada jam istirahat, agar ketika selesai istirahat, saya masih tetap bisa mengajar anak-anak. Dalam arti saya tidak meninggalkan tugas saya gitu, tanggung jawab saya sebagai guru. Jadi saya akan melakukan home visit pertama itu pada jam istirahat, mungkin nanti di minggu depan pada hari Senin, pada jam istirahat. Seperti itu Bu Ati. Ya, jadi akan langsung dieksekusi nih Bu ya. Langsung Jadi pada eksekusi. minggu depan pada jam istirahat, Bu Wid akan melaksanakan home visit
langsung ke rumah Intan dan juga rumah Fitri, Fitri. gitu kan Ibu ya. Itu yang pertama dilakukan kan, benar begitu Ibu? Betul Nih ya, sekali Ibu. nanti lalu langkah selanjutnya setelah home visit ini baru melaksanakan langkah yang kedua tadi. Baik Ibu. Nah untuk merealisasikan ini nih, kira-kira Ibu dukungan dari siapa saja nih agar Oke, ini bisa baik. terrealisasi dengan baik gitu? Baik, berarti tentunya kalau untuk lingkup sekolah, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah terlebih dahulu. Karena kan di sini saya juga mengadakan latihan membacanya itu kan di luar jam pelajaran sekolah, jadi ya di luar pelajaran sekolah. Jadi saya akan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu agar diberikan izin untuk memberikan pelatihan terhadap Fitri dan Intan ini. Dan selain dari kepala sekolah, saya juga meminta dukungan dari rekan sejawat seperti itu Bu Hmm. Ati. Dan ada salah satu rekan sejawat saya juga, dia beda SD. Kita kenal di forum KKG. Saya melihat dia itu sangat profesional. Kebetulan dia juga mengajar di kelas rendah. Saya sempat sharing, eh, meminta teknik-teknik dalam membaca cepat kira-kira seperti apa. Akhirnya aku mau berbagi. Nah, teknik-teknik membaca cepat itu seperti apa, membuat anak mudah menghafal huruf-huruf alfabet itu seperti apa, yang dimana ketika masukan dari rekan sejawat di forum KKG itu bisa saya aplikasikan nanti di sekolah, di kelas, khususnya pada Intan dan Putri dan Fitri pada jam setelah belajar gitu ya, pulang sekolah. Iya. Seperti itu. Baik Ibu, jadi Ibu pertama akan meminta dukungan penuh nih dari kepala sekolah. Iya, Karena bagaimanapun bila ada pemimpin pembelajaran di sekolah kita. Selanjutnya oke. Ibu juga tadi punya rekan sejawat yang memang Ibu nilai beliau ini sudah sangat profesional, ya kan? Iya, Mudah-mudahan beliau bisa berbagi sharing pengalamannya dengan Ibu, sehingga nanti di forum KKG mhm, nanti nih ya, Ibu akan iya, sharing dengan beliau, mudah-mudahan bisa menjadi apa solusi juga untuk Ibu, agar bisa membantu Intan dan Fitri dalam, menghadapi masalahnya ini. Baik Ibu, kalau saya simpulkan dari yang sudah kita obrolkan tadi ya, permasalahannya itu ada 2 siswa Intan dan Fitri yang sudah masuk kelas 3 tapi masih belum bisa membaca dan itu menjadi kekhawatiran Ibu, karena di iya, kelas 3 ini nanti akan ada TKD. Nah, iya, itu maka Ibu sudah membuat rencana nih, planning, ya kan, iya, apa yang membuat akan rencana, dilaksanakan. betul. Pertama Ibu akan home visit nih ke orang tuanya untuk berkonsultasi langsung, sekaligus mengajak berkolaborasi. Kemudian Iya, nanti dilanjutkan dengan memberikan latihan tambahan kepada Intan dan Fitri ketika pulang sekolah, latihan membaca tentunya Ibu ya. Dan selain itu Ibu juga iya, akan meminta dukungan lah dari pihak-pihak yang memang dibutuhkan. Bukan begitu Bu Wiwit? betul sekali Bu Ati. Ada satu lagi tambahan, Oh boleh, apa dukungan itu? yang paling penting itu dari Hmm? orang tua. Iya, jadi Iya. uh, saya akan meminta orang tua untuk berkolaborasi dan meminta izin juga kepada kedua orang tua Fitri dan Intan karena kan saya melakukan pelatihannya ini kan di luar jam sekolah. Dan Hmm. nanti saya akan pasti meminta izin, khawatir mereka uh, khawatir terhadap anak jadi bisa berpikir ke mana-mana. Jadi ketika saya meminta izin kepada mereka yang dimana ketika saat saya melakukan pelatihan mungkin pada saat mereka pulang sekolahnya telat berarti mereka itu sedang berlatih bersama saya seperti itu berarti. Baik Ibu ya, jadi supaya mereka juga tidak merasa kehilangan nih, kemana anak-anaknya kok belum Iya, pulang ya. Jadi Ibu akan memberitahukan bahwa Ibu punya rencana seperti itu supaya orang tua juga bisa memberi dukungan penuh. Begitu Ibu ya. Baik Bu Wid, udah terasa nih pembicaraannya seru juga ya. Nah ya, sekarang kita di akhir sesi nih Bu nih. Menurut Ibu dari hasil percakapan kita nih, adakah sesuatu yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita tadi? baik buati tentunya ada ya. Itu yang pertama saya memiliki gambaran akan rencana saya
Setelah itu saya juga mendapati solusi dari hasil percakapan kita mengenai rencana-rencana yang akan saya jalankan juga, dan seperti apa nanti pelaksananya, saya juga menemukan gambaran dan solusi dari percakapan ini. Baik Ibu, saya doakan semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bu Wiwit tadi bisa terrealisasi dengan baik, sesuai dengan Amin. keinginan kita, sehingga harapan kita mudah-mudahan Fitri dan Intan ini bisa menyusul teman-temannya dalam Iya, hal amin. kognitifnya tentunya ya, mereka bisa membaca sehingga di TKD nanti bisa mendapatkan nilai yang kita harapkan. Itu Bu Wiwit ya. Amin, amin, iya. Aduh, lumayan panjang nih coaching kita. Iya, berarti Jadi mungkin kalau nanti ini sudah diimplementasikan, boleh nih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya juga ingin tahu nih, baik. apakah ada progresnya nih dari hasil percakapan kita nanti. Oke Bu Wiwit? Baik, Bu Ati. Oke, Bu Ati, sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas waktunya, yang sebetulnya saya merasa kurang enak ya, kurang enak terhadap Bu Ati karena kondisi Bu Ati yang sedang kurang fit. Tapi Bu Ati memberikan kesempatan dan memberikan waktu untuk ngobrol bersama saya gitu ya, dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu Ati menyempatkan waktunya, walaupun sedang Sama free Bu kan. Wiwit. Iya, walaupun sedang free kan, tapi saya tahu kondisi Bu Ati seperti Iya, apa. maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti di next time nih, setelah saya melakukan rencana saya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Ati ya. Jangan Iya, iya. bosen-bosen loh. Enggak Iya, lah Bu, enggak. Namanya juga kita sharing. Kan harus seperti iya, itu ya. Supaya kalau dicurhatin kadang suka plong gitu kan. Bu Wiwit sekarang iya. gimana nih? Setelah Iya, plong melaksanakan sekali. Bu Ati plong sekali. Jadi awalnya sebelum saya melakukan percakapan bersama Bu Ati, saya merasa seperti, aduh gambaran apa ya, aduh iya. solusinya apa ya, aduh dengan siapa saya harus menceritakan permasalahan yang saya alami, kekhawatiran akan Fitri dan Intan yang saya alami harus dengan siapa. Kebetulan Bu Ati mau memberikan waktu, akhirnya saya berceritalah. Awalnya saya ingin sedikit aja Bu Ati, ngambil waktu Bu Ati, tapi Nggak karena saya apa-apa sudah Bu. merasa nyaman, sudah merasa nyaman, jadi keluarlah semua. Jadi waktunya makin lama, seperti itu Bu Ati ya. Makasih Bu Iya, Ati. nggak apa-apa. Sama-sama Bu Wiwit. Iya.